menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Apa kabarnya sore hari ini? Baik. Tuhan Yesus tetap baik, amin. Sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang melanjutkan. Mungkin dari tuan rumah ada yang mau menyaksikan cinta Tuhan? Oh, nanti kalau sudah selesai. Nanti catat saya dulu ya Pak. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk membaca di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah ditemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukannya. Sore hari ini firman Tuhan saya berikan tema sukacita meraih yang bernilai. Pernahkah saudara merasa kehilangan? Tentunya semua pernah ya merasa kehilangan. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira seperti apa rasanya kehilangan? Gelo. Ya, gelo. Mungkin ada lagi yang lain, seperti apa rasanya kehilangan? Susah. Seperti sore hari ini ya saudara, sebelum dilanjutkan saya mau curhat sedikit. Nggak apa-apa kan ya curhat. Hari ini saya juga kehilangan sebetulnya. Saya kehilangan rambut saya. Tadinya kan yang mungkin orang-orang hafal rambut saya agak panjangan ya. Tadi itu saya pulang kerja, saya bilang sama suami saya, ayo wes terno potongan dulu, saya bilang gitu. Kemudian kan saya bilang sama mbaknya yang di salon itu, saya bilang gini, mbak dipotong aja 3 cm, maksud saya untuk merapikan. Kacamata kan saya buka, ya sudah saya percaya sama mbaknya, 3 cm ya mbak. Terus saya lihat waktu selesai motong, saya lihat, waduh ini gak 3 cm lagi, kita lihat potongannya panjang-panjang. Dalam hati saya mau protes, ya gimana wong sudah dipotong. Kemudian kalau saya mau ya kecewa ya, rasa hati kecewa. Tapi wong sudah terlanjur. Kalau mau bilang ya saya mau nyanyi gini, entah siapa yang salah. Apakah saya yang memberi instruksi atau mbaknya yang menangkapnya beda, ya seperti itu. Itu hal kecil ya, hal sepele. Saya merasa aduh ya, meskipun nantinya kan rambut saya bakalnya panjang lagi seperti itu kan ya. Lah bagaimana kalau kita kehilangan sesuatu yang lebih besar? Misalkan kita kehilangan anggota keluarga, atau kehilangan sesuatu yang kita cintai misalkan. Kalau saya di rumah kan ada anjing ya, saya senang dengan anjing. Suatu kali ada yang mau pinjam anjing saya
Saya bayangkan gini, wong anjing ini tiap hari tidurnya sama saya. Nah, seandainya saya bayangkan anjing itu nanti dipinjam orang, kan saya nggak kenal ya. Ini teman lewat teman gitu loh, mau pinjam, mau dikawinkan gitu maksudnya ya. Kemudian saya bilang gini, nah, seandainya dipinjam, nanti dia di sana ditaruh kandang di luar, sementara saya memperlakukannya beda, seperti itu. Jadi saya tuh nangis, belum dipinjam, saya nangis. Aduh, saya kok gak tega seperti itu. Ya mungkin saudara melihat saya berlebihan, tapi itu yang saya alami setiap hari. Karena saya dan keluarga ini semua pecinta anjing ya. Dulunya saya tidak suka, tapi karena saya pelihara satu, kemudian kok saya cinta. Jadi bukan memberhalakan maksudnya, tetapi ya itu yang kami alami setiap hari. Jadi seperti anggota keluarga seperti itu. Belum diambil, itu saya sudah nangis. Saya berdoa, konyol kan saudara ya, saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan saya boleh meminta, Tuhan, sebetulnya doa saya konyol, kalau saya boleh meminta mbok ya anjing saya tidak jadi dipinjam, Tuhan, saya keberatan kayak gitu. Ya puji Tuhan dia tidak WA lagi, lega rasanya saudara ya, jadi anjing saya tidak jadi dipinjam, seperti itu. Lah bagaimana kalau kita kehilangan anggota keluarga, misalkan ditinggal mati, rasanya tercapek-capek. Kemudian kalau kita kehilangan kesehatan, itu ya, bagaimana perasaan kita kalau kita kehilangan kesehatan? Pasti sukacita di dalam hati itu tidak ada, ya kan? Kita meratapi, kok saya sakit seperti ini, susah kok kita untuk bersyukur kalau kita lagi sakit. Bayangkan sakit gigi aja kan yang sepele, tapi rasanya luar biasa. Kita kehilangan sukacita. Betul saudara? Nah, itulah yang dialami tadi gembala domba dalam ayat yang kita baca. Kehilangan yang kita miliki. Kalau saya aja ya, misalkan saya punya anak, itu enggak sampai kita kehilangan ya, maksudnya jangan sampai anak saya pulang malam jam 10 kok belum pulang, saya bingung. Saya WA dia, kamu di mana? Jam segini segera pulang. Itu kekhawatiran ada. Jadi perasaan kehilangan itu bermacam-macam. Ada saudara yang kecewa, sedih, meratap, bermacam-macam. Respon kita tentang perasaan ketika kita ditinggalkan. Nah, kembali dalam perumpamaan tadi, secara manusia ya, kalau kita kalkulasi saja, dari 100 domba hilang satu. Misalkan kita hitung secara manusia, Allah mau bilang cuma satu aja loh, kan masih ada 99. Betul betul. Itu kalau pikiran kita manusia. Tetapi di sini gembala domba, dia mencari sampai ketemu dan dia bilang kalau menemukan nanti dia akan bersukacita bersama-sama. Kenapa seperti itu? Kenapa beda dengan pola pikir kita? Kalau orang bisnis ya, mungkin orang Cina itu mikirnya gini, Allah, maaf, saya enggak rasis ya ini. Biasanya seperti itu, karena saya juga ikut orang Cina ya bekerja. Terus enggak apa-apa, kehilangan satu untuk mendapatkan yang lebih lagi, seperti itu kan. Kehilangan satu masih ada 99 domba. Tetapi kenapa saat ini kok dicari? Karena domba itu miliknya, milik kepunyaannya, dan dia sangat cinta. Seperti itu. Perumpamaan tentang domba yang hilang ini ingin menegaskan dua hal. Yang pertama, Tuhan ingin menyatakan isi hatinya, karena hati Tuhan itu siaran. Sekalipun kita orang berdosa, kita berkali-kali mengecewakan Tuhan, kita sudah membuat hati Tuhan tercapik-capik, tapi Tuhan itu masih tetap mengasihi kita. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Saya yakin dan percaya kita semua pernah melakukan dosa. Baik itu besar, kecil, sepele, apapun itu, kita pernah mendukakan hati Tuhan dengan serta. Tetapi Tuhan itu penuh dengan cinta. Dia tetap mencari kita di saat kita tersesat jauh, di saat kita melakukan hal yang tidak berkenan di hatinya. Tuhan itu masih mencari kita dalam keadaan apapun. Karena apa? Karena dia sangat mencintai kita. Beda dengan kita ya. Kita manusia kadang hanya karena satu masalah, hanya karena
kita mengecewakan kerabat ataupun ada teman, ada saudara yang mengecewakan kita atau merepotkan kita, kita sudah men-skip ya, kita mendelete seperti itu. Itu pikiran manusia. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tetap mengasihi, seperti itu. Kalau dalam kehidupan keluarga yang mungkin seringkali yang mudah saja, antara suami, istri, anak, orang tua, hanya karena hal sepele, kemudian kita marah besar dan akhirnya kita kehilangan persatuan. Kan amat sangat disayangkan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, memberi maaf, kita saling menegur, menasehati satu dengan yang lainnya. Seperti ini misalkan ya, antara pacar, ada sepasang muda misalkan gini, hal yang sepele ini, sayang kamu kepingin makan apa, misalkan begitu. Kemudian ceweknya bilang gini, terserahlah, jangan terserah, mie ayam deh, mie ayam. Cowoknya bilang begitu, jangan, mie ayam nanti kolesterol. Ya kalau gitu bakso, kalau bakso kan nggak renyah, nggak ada nasinya. Ya udah deh, sate kambing. Jangan sate kambing dong, nanti aku darah tinggi, asapnya nanti kena muka aku jadi sangit. Ya udah deh kalau gitu Chinese food. Jangan Adam kalau Chinese food. Ya udah deh Italian food, nggak cocok di lidah. Lah terus kamu maunya apa? Misalkan begitu. Ya terserah, ya udah nggak makan, kamu nggak peka. Nah ini misalkan sepasang kekasih, kalau nggak sabar yang pihak prianya ini tadi, mungkin dia sudah diberi toksik saudaranya. Ya itulah, kita seringkali kesabaran kita kurang teruji ya, maksudnya karena hal yang sepele seperti itu tadi kita sudah langsung lemah, kita men-skip hubungan, kemudian kita marah. Nah, seperti itu, tidak ada maaf, seperti itu. Tetapi melalui perumpamaan ini tadi, Tuhan menasihatkan kepada kita, kalau kita ingin mengalami keindahan hidup, maka penuhilah hati kita dengan kasih Bapa, supaya kita bisa menjalani hidup yang bukan tanpa masalah ini dengan tetap bisa penuh dengan damai sejahtera. Itu yang pertama. Dan yang kedua, siapa sih domba yang hilang tadi yang disebutkan? Apakah para pelacur, pemungut cukai, atau orang yang berdosa? Ya semuanya itu benar. Tetapi firman Tuhan juga memberikan kepada kita petunjuk bahwa setiap kita pun orang yang merasa paling benar itu juga adalah domba yang terhilang. Seringkali kita merasa bahwa diri kita itu paling benar, diri kita paling suci, lebih dari yang lain. Kalau orang dunia ada yang mengatakan seperti ini, jikalau engkau beragama, beragamalah dengan tekun. Setuju? Beragama itu melahirkan kesalehan. Namun kita pun juga ingat bahwa kesalehan itu berpotensi untuk melahirkan kesalahan jika itu menjadi alat pembanding. Jika kita membandingkan misalkan orang lain, aku lebih suci daripada kamu, aku masuk surga, kamu masuk neraka, aku berguna, kamu tidak berguna. Seperti itu. Itu juga dikatakan bahwa kita pun domba yang terhilang. Jadi kalau kita dipilih oleh Tuhan saat ini, kita semua tidak ada yang sempurna, tidak ada satu pun manusia yang sempurna. Semua pernah berbuat dosa, semua pernah berbuat kesalahan. Namun biarlah kita saling menasehati, kita saling menguatkan satu dengan yang lain, supaya kehidupan kita bisa bermakna dan sukacita Tuhan itu boleh terus tinggal di dalam hati kita. Harta duniawi itu bisa dicari, bisa hilang, bisa lenyap dalam sekejap. Namun kalau kita memiliki kasih Tuhan dalam hati kita seperti yang Tuhan ajarkan, maka saya dengan percaya itu adalah sesuatu yang berguna selama kita hidup di dunia. Puji Tuhan, biarlah renungan kita boleh memberkati kita semua. Saya serahkan pada Ibu Lisa.
Yesus ingin menceritakan bahwa dia adalah gembala yang baik, tidak seperti gembala-gembala dunia yang hanya melihat mau menghakimi, mencari keuntungan dan lain-lain, tidak. Tapi Tuhan memiliki hati yang mau peduli, yang sangat mengasihi, penuh dengan belas kasihan. Jadi inti dari firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita memiliki hati seperti hati Tuhan, hati seorang gembala yang penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan, dan tidak ada satupun yang ingin menghakimi, ya seperti tadi ya, tidak ada satupun dari kita yang benar. Kalau toh kita benar, itu bukan karena kita, tapi karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, karena pengorbanan Tuhan yang sudah menebus segala dosa dan kesalahan kita, pelanggaran kita. Jadi tidak ada satupun andil kita untuk kita menjadi orang yang baik, ya. Itu aja kita ingat. Jadi ketika ada teman-teman kita, keluarga yang mungkin jatuh, tadi katakan jatuh dalam dosa mereka ataupun mereka sedang lemah, mari jangan kita menunjuk jari, tapi mari kita kuatkan, mari kita angkat kembali, kita bangun kembali, ya. Jadi sehingga kita benar-benar bisa juga memiliki hati seorang gembala. Walaupun mungkin kita bukan seorang gembala yang sebagai gembala sidang dan sebagainya, enggak, tapi hatinya itu hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan belas kasihan, yang mau menerima apa adanya. Ini, jadi saya rindu kita semua malam hari ini boleh diberkati. Mari kita memiliki hati seperti hati Tuhan, gembala agung kita, ya, yang mengasihi, menerima siapa saja. Bahkan ketika ada yang terbilang, itu satu tuh dicari sampai ketemu. Jadi mari kita sesama keluarga, kalau ada saudara-saudara kita, tidak perlu tunggu pendetaannya kembali, sudah kita yang tahu apa yang kita cari, kita bawa kembali kepada Tuhan, ya. Kita ingatkan, kita hibur, kita kuatkan imannya, pengharapannya, sehingga kita boleh saling sebagai domba-dombanya Tuhan, kita saling mendukung, saling membangun, ya. Puji Tuhan, kiranya memberkati Tuhan.